Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ani Mahrita selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya untuk Manajemen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kosim Suryana yang akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok saya hari ini, di mana kelompok saya akan membawakan materi tentang biaya bahan baku. Tentunya di sini saya tidak sendirian karena ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mareta Anggraini, selanjutnya ada Maulida, selanjutnya ada Natalia Ikwa, selanjutnya ada Nia Adelina Bayer Bangun, selanjutnya ada Rido Sidabutar, dan yang terakhir ada Yuniar Ayuning Tias. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian biaya bahan baku yang akan disampaikan oleh Mareta Anggraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biaya bahan baku. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu biaya bahan baku, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu bahan baku. Mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang apa itu bahan baku, jadi di sini saya hanya akan mengulang kembali saja. Jadi bahan baku itu adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh untuk menjadi produk jadi. Sedangkan biaya bahan baku itu adalah seluruh biaya untuk memperoleh bahan baku sampai dengan bahan siap untuk digunakan, contohnya seperti harga, ongkos, angkut, dan lain-lain. Jadi, jika kita ingin menciptakan sebuah produk, tentunya harus ada bahan bakunya terlebih dahulu, agar bisa menjadi produk jadi yang siap untuk digunakan. Nah, untuk memperoleh bahan baku itu tadi, perusahaan biasanya mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lainnya. Begitu juga dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan baku ini dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, dan juga pengolahan sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian tentang sistem biaya bahan baku akan disampaikan oleh Yuniar Ayuning Tias dan Maulida. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pembelian, yaitu transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi pembelian lokal bahan baku adalah surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari penjualan. A. Ada prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian (purchase requisition) untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang B. Ada prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan prosedur pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga atau purchase price quotation kepada para pemasok yang berisi permintaan informasi, harga, dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. C. Ada prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. D. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dan pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stok card pada kolom masuk. Catatan dalam kartu gudang diawasi dengan catatan yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi yang berupa kartu persediaan atau sebagai rekening pembantu persediaan. Bagian gudang di samping mencatat mutasi barang gudang dalam kartu gudang, juga mencatat barang dalam kartu barang atau inventory tag yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat penyimpanan masing-masing jenis barang. E. Prosedur pencatatan
hutang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian ditentukan oleh perusahaan. Faktur pembelian yang dilampir dengan tembusan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian. Setelah dicatat dalam jurnal pembelian, faktur pembelian beserta dokumen pendukungnya tersebut dicatat dalam kartu persediaan atau sebagai rekening pembantu persediaan bahan baku pada kolom masuk. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi tentang perhitungan biaya bahan baku akan disampaikan oleh Nia Adelina Berbang. Materi selanjutnya yaitu perhitungan biaya bahan baku. Metode masuk pertama keluar pertama digunakan untuk menentukan harga barang bahan baku yang pertama kali dipakai. Metode rata-rata bergerak. Metode ini persediaan bahan baku yang digunakan dihitung pada harga pokok rata-ratanya dengan harga membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Yang ketiga itu metode identifikasi khusus, yaitu setiap jenis bahan baku di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa harga bahan baku tersebut dibeli. Yang keempat, metode masuk terakhir keluar pertama, yaitu dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang kelima, metode biaya standar. Dicatat dalam kartu persediaan sebagai harga stand atau standar price, yaitu harga tafsiran yang mencerminkan harga yang diharapkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik, untuk contoh dari metode masuk pertama keluar pertama akan dijelaskan oleh Nia Adelina Barubangun. Untuk contoh metode masuk keluar pertama yaitu pada tanggal 1 Januari saldo persediaan adalah 100 unit dengan harga satuan 1.000. Pada tanggal 2 Januari dibeli persediaan 50 unit dengan harga satuan 1.500. Pada tanggal 4 Januari dijual barang dagangan 80 unit dengan harga 2.000. Selanjutnya, contoh soal tentang metode identifikasi khusus akan dijelaskan oleh Mareta Anggraini. Oke, ini untuk contoh dari metode identifikasi khusus. Jadi PT Mas Raffi yang memiliki kendaraan seharga 90.000, 50.000, dan 60.000. PT Mas Raffi dapat menjual kendaraan dengan harga 150.000 untuk kendaraan seharga 90.000. Bagaimana cara membuat kartu persediaan akhir periode? Persediaan akhir metode identifikasi khusus harus dihitung menggunakan analisis umur piutang. Biaya produksi harus diperhitungkan karena berkaitan dengan laba dan rugi, penjualan reguler, dan konsinyasi. Adapun cara menghitung persediaan akhir metode identifikasi khusus adalah nilai persediaan awal yaitu 90.000, 50.000, dan 60.000 itu ditambah. Jadi hasilnya 200.000 dikurang dengan penjualan barang dagang yaitu 90.000, jadi persediaan akhirnya adalah 110.000 rupiah. Selanjutnya, contoh dari metode masuk terakhir keluar pertama akan dijelaskan oleh Maulida. Contoh dari metode masuk terakhir keluar pertama, pada tanggal 1 Januari saldo persediaan adalah 100 unit dengan harga satuan 1.000. Tanggal 2 Januari dibeli persediaan 50 unit dengan harga satuan 1.500. Tanggal 4 Januari dijual barang dagang 80 unit dengan harga 2.000. Barang yang terakhir masuk dalam kasus ini adalah barang yang masuk pada tanggal 2 Januari, maka 50 unit kali 1.500 sama dengan 75.500
karena barang yang terakhir masuk jumlah hanya 50 unit, maka sisanya diambil dari barang yang masuk sebelum tanggal 2 Januari sebesar kekurangannya 80 kurang 50 sama dengan 30, maka 30 kali 1000 adalah 30.000, maka nilai persediaan yang dijual dengan menggunakan metode LIFO menjadi 105.000, jauh lebih besar daripada metode PIPO sebesar 80.000. Selanjutnya, metode rata-rata bergerak akan dijelaskan oleh Yuniar Ayunintias. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata bergerak. Contohnya, perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufakturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang mulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Pada bulan Januari ada 22.500 unit, bulan Februari ada 37.500 unit, dan bulan Maret ada 30.000 unit. Penjelasannya yaitu perkiraan penjualan untuk bulan April adalah MA. MA itu adalah singkatan dari Moving Average, yaitu 22.500 unit ditambah 37.500 unit dan ditambah 30.000 unit dibagi 3 bulan, yaitu hasilnya 90.000 unit dibagi 3 adalah 30.000 unit. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Kita dapat melanjutkan lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. MA Mei sama dengan 37.500 ditambah 30.000 unit dan ditambah 35.000 unit dibagi 3 bulan, hasilnya adalah 102.500 unit dibagi 3, dan hasil akhirnya adalah 34.167 unit. Dengan perhitungan tersebut, didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk bulan Mei adalah sekitar 34.167 unit. Selanjutnya, contoh metode biaya standar akan disampaikan oleh Ridho Sidabutar. Metode biaya standar. PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar dan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Dengan ini di bawah ini contohnya ya. Perhitungan varians dari berbagai model adalah sebagai berikutnya di sebelahnya ini, di slide yang di sebelahnya. Baik. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku yang akan disampaikan oleh Ridho Sidabutar dan Kak Natalia Yikwa. Masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. A. Sisa bahan jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan. Masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Baik, terima kasih. Bagian B, pencatatan sisa bahan baku. Cara pencatatan persediaan sisa bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kartu persediaan. Dan yang kedua, bagian akuntansi persediaan tidak hanya mencatat mutasi persediaan sisa bahan dalam kuantitas saja, tetapi juga nilai rupiahnya. Sekian, kami kembalikan waktu kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelum tutupnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam manufaktur, bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan mengeluarkan biaya. Dalam melakukan transaksi, bahan baku melibatkan bagian produksi, gedung, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku yaitu menggunakan beberapa metode, antara lain metode identifikasi khusus, metode FIFO dan LIFO, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, dan metode rata-rata harga pokok bahan baku di akhir bulan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak dari sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.